Manifestasi Neville Goddard, contoh nyata hidup dari hasil akhir. Halo para sedulur, kita sering mendengar kalimat hiduplah seolah-olah keinginan panjenengan sudah terjadi. Ketinggalannya sederhana ya, tapi dalam prakteknya banyak dari kita yang terjebak pada pertanyaan seperti ini. Gimana caranya merasa sudah punya uang kalau saldo ATM saya masih nol? Atau misalnya, gimana caranya merasa dicintai kalau si dia aja belum membalas pesanku? Ya kira-kira begitulah. Living in the end atau hidup dalam hasil akhir bukan berarti panjenengan membohongi diri sendiri secara konyol. Ini adalah tentang pergeseran identitas internal. Panjenengan tidak lagi menunggu dunia luar berubah untuk bisa menjadi bahagia. Panjenengan memberikan perasaan itu pada diri panjenengan sendiri sekarang juga, ya sekarang juga bahagia. Mari kita bedah contoh praktisnya dalam berbagai aspek kehidupan berdasarkan teman-teman yang konsultasi pada Pak Lam. Satu, dalam aspek karir dan pekerjaan. Bayangkan saja panjenengan sedang mengincar posisi manajer di sebuah perusahaan besar. Secara fisik, saat ini panjenengan masih seorang staf biasa. Ya mungkin malah seorang OB barangkali. Banyak orang melakukan kesalahan di dalam praktek manifestasi. Jadi mereka selalu mengeluh tentang atasannya yang yang sewenang-wenang, merasa tidak dihargai, dan terus-menerus mengecek email dengan perasaan cemas menunggu panggilan interview di lain tempat. Ini adalah contoh energi kekurangan prosedur. Nah, menyiasatinya bagaimana kalau kita praktek living in the end ini? Yang pertama, dari sisi mentalitas. Panjangan bekerja, tetapi dengan ketenangan seorang manajer. Jadi panjenengan tidak lagi kompetisi secara toksik karena panjenengan paham bahwa posisi itu sudah menjadi milik panjenengan saat ini juga. Setidak-tidaknya dalam dimensi mental atau dimensi spiritual yang lebih luas lagi. Kemudian pada ranah tindakan, panjenengan pun harus bertindak yang melakukan hal-hal kecil. Misalnya, panjenengan mulai merapikan meja kerja panjenengan sehingga meja menjadi rapi seperti halnya meja seorang direktur eksekutif perusahaan besar. Kemudian dengan berpakaian secara lebih rapi. Di sini bukan untuk pamer kok, tetapi karena panjenengan punya identitas baru sebagai seorang manajer. Selain dari itu, panjenengan perlu melakukan dialog internal. Nah, gimana dialognya? Jadi saat melihat tantangan-tantangan di kantor, Anda bergumam sendiri. Sebagai manajer, saya akan menangani ini dengan profesional. Begitu ya, kan panjenengan manajer. Jadi sebetulnya panjenengan di sini tidak sedang berusaha mendapatkan jabatan, bukan. Tetapi panjenengan sedang menjalankan karakter panjenengan sebagai seorang pejabat perusahaan. Bisa dipahami ya? Kemudian yang lain misalnya pada aspek hubungan, ya hubungan dengan seseorang khusus atau specific person atau special person. Ini adalah topik yang paling sering ditanyakan pada Pak Lang sejatinya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara living in the end saat panjenengan merasa kesepian, belum punya jodoh, belum punya pasangan. Banyak orang melakukan kesalahan seperti ini. Jadi mereka terus-menerus mengecek itu last scene WhatsApp, ya, kapan terakhir dilihat. Kemudian galau melihat postingan orang lain. Lalu sibuk melakukan afirmasi, ya, tapi dengan perasaan butuh. Sehari afirmasi sebenarnya 3 kali cukup, ya afirmasinya sehari bisa 1000 kali. Ya, saking stresnya. Nah, cara yang benar adalah dengan cara living in the end. Kembali seperti di atas, ada beberapa ranah, yaitu yang pertama, ranah mentalitas. Di sini panjenengan mesti berhenti mencari validasi dari si dia, si SP itu. Mengapa demikian? Karena dalam realitas mental panjenengan atau realitas spiritual panjenengan, panjenengan itu sudah ada dalam hubungan yang harmonis, yang manis, yang indah dengan si dia. Jadi nggak perlu mencari validasi kan? Kemudian pada ranah tindakan-tindakan, misalnya saat panjenengan pergi makan malam sendirian, panjenengan tidak merasa itu sebagai hal yang tragis. Itu biasa banget ya. Panjenengan menikmatinya dengan perasaan bahwa pasangan panjenengan sedang sibuk sebentar misalnya, atau sedang dalam perjalanan pulang, atau sedang keluar kota karena tugas kantor misalnya begitu. Lain dari itu, panjenengan juga menyiapkan sisi tempat tidur yang kosong ya, dengan perasaan damai, bukan perasaan hampa. Ya, seolah-olah panjenengan itu sedang menyiapkan satu tempat nanti kalau SP panjenengan itu pulang dan akan tidur di situ. Kemudian pada ranah dialog internal atau self-talk, ya alih-alih berkata, kapan ya dia chat saya? Ubahlah perkataan-perkataan seperti itu. Misalnya diubah menjadi betapa menyenangkan ya dicintai secara hebat olehnya.
Betapa asik ya dicintai secara luar biasa olehnya. Lalu rasakan kelegaan bahwa pencarian Anda sudah berakhir karena memang Anda sudah mendapatkannya. Kemudian pada aspek yang lain misalnya aspek keuangan ya atau final abundance. Banyak sekali orang terjebak poros sedulur karena angka di rekening adalah hal yang paling sulit diabaikan. Setuju nggak? Sehingga mereka melakukan cara yang salah dalam manifestasi. Misalnya menghitung setiap lembar dengan ketakutan. Padahal lembarannya cuma dicewu ya. Dicewu aja ketakutan. Kemudian merasa bersalah saat membeli kopi. Waduh, ngerti om ora jajan kopi, iman banget. Jadi ketun, menyesal. Kemudian fokus pada tagihan yang menumpuk ya. Jadi kepalanya itu kepikiran terus nih tagihan kok akeh men. Ini adalah cara-cara yang salah di dalam proses manifestasi. Nah, kemudian bentuk living in the-nya supaya manifestasi terjadi seperti apa? Kita kembali pada tiga ranah itu. Ranah pertama, ranah mentalitas. Jadi panjenengan mesti berteman dengan uang, bersahabat dengan uang. Panjenengan melihat uang sebagai energi yang mengalir, bukan sebagai sesuatu yang telah akan habis. Jadi energi itu sifatnya ngalir terus, Mas. Kemudian pada ranah tindakan, jadi saat panjenengan membayar tagihan misalnya, jangan menggerutu. Katakan, terima kasih saya punya uang untuk membayar semua layanan ini. Begitu. Hidup dalam hasil akhir atau living in the end berarti juga panjenengan adalah orang yang sudah berkecukupan. Orang kaya ya para sedulur itu tidak pernah terobsesi untuk mengecek dompet setiap saat, mengecek rekening bank setiap saat, saldonya berapa, kurang berapa, ada tambahan enggak? Enggak. Orang kaya mah masa bodoh dengan itu. Kenapa? Dia tahu bahwa uangnya berlimpah-limpah. Lain dari itu, pada ranah dialog internal atau self-talk, gunakanlah kalimat, uang selalu menemukan jalannya menuju padaku. Nah, saat melihat barang mewah, jangan katakan, waduh, larang banget ya aku rasa tuku. Jangan katakan begitu, tapi katakan, itu bagus sekali. Nanti sepertinya akan saya ambil tuh barang, saya akan beli pada waktunya. Ini menjaga gerbang kelimpahan tetap terbuka positif. Kemudian pada aspek yang lain yaitu aspek kesehatan ya atau body image. Jika panjenengan ingin menurunkan berat badan misalnya atau sembuh dari penyakit, living in the end adalah kuncinya juga. Sebagai contoh praktis misalnya, jangan pernah menunggu angka timbangan turun untuk merasa cantik, merasa nyaman, merasa seksi. Jangan. Tapi mulailah berjalan, mulailah berbicara, mulailah bertindak, dan memilih makanan dengan kesadaran sebagai seorang individu yang sehat dan atletis. Orang yang sudah memiliki tubuh impian dan merasa diri sehat, tidak akan terus-menerus mencubit lemak di perutnya. Gak pernah kan mencubit perutnya dengan kebencian lagi. Mereka justru merawat tubuhnya dengan rasa syukur dan gembira. Ya namanya juga sudah sehat, sudah seksi. Sedulur, sebagai penutup dari nasihat singkat Pak Lang ini, Pak Lang tegaskan bahwa tanda bahwa panjenengan sudah berhasil melakukan living in the end adalah hilangnya rasa ngebet. Ngebet, ngarep, kemurungsung, kemudu-kudu, nggege mongso, ya. Atau istilah kerennya itu obsesi, terobsesi. Mengapa demikian? Karena panjenengan tidak menginginkan apa yang sebenarnya sudah panjenengan miliki. Masuk akal kan? Jadi dunia tiga dimensi ini hanyalah bayangan dari apa yang panjenengan asumsikan. Umpamanya aja panjenengan lagi ngilo ya, berada di depan cermin. Jika bayangan di cermin itu belum sesuai, jangan berusaha untuk mengubah bayangan cermin itu. Ya nggak bakalan berhasil. Tapi ubahlah diri panjenengan sendiri. Jadi yang diubah itu orang yang ada di depan cermin itu, yakni diri panjenengan sendiri. Ingat sedulur, manifestasi itu bukan tentang mendapatkan sesuatu yang tidak ada, tapi tentang menyadari bahwa di tingkat kesadaran semua itu sudah ada, sudah selesai, sudah tuntas. Dalam bahasa Inggris itu done, it is done atau done deal. Salam seger waras.